Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Indira Zahidah, mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia. Dan sesuai dari judul, hari ini aku mau bahas tentang perbedaan laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal. Sebelumnya kita orientasi sedikit dulu ya tentang filosofi atau latar belakang dari topik ini. Kenapa sih laporan laba rugi komersial dengan fiskal tuh bisa beda? Ada dua aspek yang bisa aku bawa. Pertama itu ada perbedaan tujuan, terus yang kedua ada perbedaan pendekatan. Pertama kita bahas tentang perbedaan tujuan. Bayangin pertama, kalau kita adalah seorang businessman. Tujuan utama kita apa? Memperoleh keuntungan atau income sebanyak-banyaknya. Yang artinya membayar pajak bagi seorang businessman itu adalah suatu beban yang akan ia coba untuk hindari. Nah, tapi kalau dari sudut pandang negara juga ingin memungut pajak sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa sih negara mau memungut pajak sebanyak-banyaknya? Ya ini sangat mendasar, tapi ada teori dari Adam Smith bahwa ada 4 asas pemungutan pajak. Equity, certainty, convenience, and economy. Mungkin di Indonesia kita lebih familiar dengan istilah asas revenue productivity. Sama aja. Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar dan juga tercepat. Dengan modal dari pajak, uangnya dialokasikan untuk kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas publik. Proses tersebut akan terus berjalan seperti cycle. Istilah lebih globalnya kita sebut sebagai resource mobilization. Nah, terus kita lanjut yang kedua, perbedaan pendekatan. Dalam laporan laba rugi komersial, ketika kita mencatat pendapatan dan pengeluaran kita, itu dicatat dengan pendekatan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Mekanisme SAK ini, apabila ada biaya yang dikeluarkan, otomatis biaya itu akan diakui sebagai pengurang penghasilan. Namun, dalam konteks perpajakan, pendekatan yang digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, dalam peraturan perpajakan, ada banyak ketentuan tentang biaya-biaya apa saja yang boleh dan yang tidak boleh diakui sebagai deduction. Jadi, alasan laporan laba rugi komersial dan fiskal itu bisa beda, selebihnya adalah karena ada perbedaan pengakuan biaya. Jadi, apabila suatu badan misalnya mencatat suatu biaya, tapi secara perpajakan biaya itu tidak diakui, maka biaya tersebut tidak bisa dijadikan deduction sehingga tidak bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Karena yang membedakan laporan laba rugi komersial dengan fiskal itu adalah pengakuan biayanya, maka dasar hukum yang akan kita bahas di sini ada 2, yaitu pasal 6 UU PPH dan pasal 9 UU PPH. Pasal 6 itu membahas tentang deductible expense. Artinya pasal ini menuliskan ketentuan tentang biaya apa saja yang boleh diakui secara perpajakan, dan biaya-biaya yang diakui di pasal 6 ini adalah biaya yang dapat mengurangkan penghasilan kena pajak. Nah, untuk pasal 9 ini membahas tentang non-deductible expense, yang artinya biaya-biaya yang diungkit di pasal ini merupakan biaya yang tidak boleh diakui secara perpajakan dan tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, bagaimana sih implementasinya di Indonesia? Kita ambil contoh yang masih lumayan baru nih, yaitu Natura. Natura adalah suatu bentuk imbalan yang bukan berupa uang, melainkan bentuk kenikmatan. Peraturan untuk Natura ini sebenarnya sangat banyak, tapi yang aku akan fokuskan hari ini adalah kasus pemberian Natura sebagai deductible expense. Dalam proses bisnis bekerja, tentunya ada imbalan atau fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja yang bukan berupa uang. Contohnya bisa makanan dan minuman, kendaraan, dan juga hadiah. Nah, dalam pasal 6 UU PPH tadi yang udah aku ungkit, ketentuan untuk menjadikan suatu biaya sebagai deductible expense adalah apabila biaya itu dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Disebut juga 3M. Nah, contoh Natura yang aku sebut tadi merupakan biaya yang merupakan untuk keperluan 3M. Tapi tentunya ada regulasi lebih lanjut untuk menghindari penyalahgunaan dari regulasi di pasal 6, yaitu diatur lebih lanjut di PMK 66 tahun 2023. Ada regulasi apa di PMK ini? Ada ketentuan batas pemberian Natura. Batasan yang dimaksud ini bukan batasan untuk seberapa banyak Natura yang boleh diberi, tapi batasan untuk seberapa banyak yang bisa kita akui sebagai biaya untuk kita jadikan deductible expense. Kita masuk ke contohnya. Boleh coba dilihat di PMK 66 tahun 2023 ini, kita fokus ke nomor 2. Ini jenis Natura dan atau kenikmatannya, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan batasannya atau ketentuannya adalah
A. Diterima atau diperoleh pegawai, dan B. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 3 juta untuk tiap pegawai dalam jangka 1 tahun pajak. Jadi yang dimaksud dari PMK nomor 2 ini, di tabel nomor 2 ini, adalah ketika kita memberi bingkisan atau natura kepada pegawai kita, beban yang bisa kita akui sebagai deductible expense itu paling besar 3 juta dalam 1 tahun pajak untuk satu pegawai ya. Iya, untuk tiap pegawai. Nah, jadi prakteknya misalnya adalah apakah boleh aku sebagai pemberi kerja memberi bingkisan yang seharga 4 juta? Boleh. Tapi apakah aku boleh mengakui biaya itu sebagai deductible sebesar 4 juta? Nggak boleh. Yang boleh aku lakukan adalah aku hanya mengakui sebagai deductible hanya maksimal 3 juta saja. Jadi, ketika di laporan laba rugi komersial aku, biaya yang aku keluarkan atau yang menjadi pengurang penghasilan aku adalah 4 juta. Tapi ketika untuk keperluan perpajakan, laporan laba rugi fiskal aku hanya bisa mengakui beban bingkisan ini tuh hanya maksimal 3 juta aja. Jadi paham ya kenapa laporan laba rugi komersial dan fiskal itu bisa beda. Tentunya PMK 66 tahun 2023 ini ada esensinya. Esensinya adalah untuk mencegah wajib pajak melakukan tax evasion. Apa itu tax evasion? Tax evasion adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak. Esensi dari PMK 66 tahun 2023 ini adalah kalau kita tidak memberi batasan untuk pemberian natura, ini akan menjadi loophole untuk wajib pajak menyalahgunakan regulasinya. Bisa jadi wajib pajak membebankan semua expense-nya ke akun natura mereka untuk menghindari pajak. Nah, maka dari itu, esensi dari PMK ini adalah untuk menurunkan potensi tax evasion, sehingga negara tetap dapat memajukan asas revenue productivity-nya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan aku juga ingin memberikan pesan bahwa video ini aku buat not only untuk keperluan tugas, tapi juga untuk spreading awareness bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Dan udah hampir setahun aku belajar pajak, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa kebijakan perpajakan itu sudah sangat-sangat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Dan semua regulasi yang telah ditetapkan itu adalah untuk keperluan kita bersama. Jadi pesan aku adalah pilih lapor pajak untuk Indonesia yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih udah nonton sampai akhir, dan doain aku dapat nilai bagus untuk tugas ini. Dadah semua.